Coba tonton video di mana si Sultan Uranium membacakan surat dia ke Lamborghini yang bahasa Inggrisnya bukan hanya salah tapi berantakan parah di mana-mana. Ledek bahasa Inggris gue itu Hotman, berarti dia kurang belajar. Ya, karena bahasa Inggris dia sama bahasa Inggris gue beda. Kalau itu kan Inggris kejawen yang gue baca. Jadi kalau Inggris kejawen itu beda. Jakarta 4 Maret 2025. To CEO of Lamborghini via Modena, San Agata, Bologna, Italia, that in connection with this letter we ask a team of legal counsel on the basis of the appointment Dr. Muhammad Firdaus Oyobo SHMH that our clients has been disadvantaged in the purchasing process of purchasing a Lamborghini sport car. We as legal counsel as Lamborghini to strongly reprimand Prestige as a dealer or ATPM for Lamborghini brand in Jakarta, Indonesia, that is Mr. Rudy Salim. Our clients was invited to purchase event at a prestigious dealer in the Pik 2 area and spoke to Mr. Rudy Salim about buying a Lamborghini from the pocket from selling land in the Parung area. But why did prestige dealer through his owner Mr. Rudy Salim harass our client? Does our client feel that he has suffered material and immaterial losses, especially in terms of our client self-esteem and good. We hope that Lamborghini can respond as soon as possible to our complaint letter as customer and immediately provide a reply to our letter. We hope that in future there will be no more. We have of our client Mr. Dr. Firdaus Oyobo SHMH. Lamborghini will follow up on the violation and call the marketing of Lamborghini sport car because one of the prestigious dealer committed a violation against prospective car owner. Thank for your attention. Baik bang. Karena gue kan memang rencananya mau beli, memang mau beli Lamborghini sama Ferrari. Kenapa gue dijolimi? Ya, mendengar cara Firdaus ini ya, Sultan Uranium ini membacakan surat yang dia katanya mau kirim ke Lamborghini itu, ya saya kira agak aneh memang ya orang ini ya. Masa area dia baca apa? Air. Inggris kejawen yang kayak gimana yang dia maksud? Saya bingung. Memang saya tidak terlalu paham bahasa Inggris. Tapi kalau cara baca ya saya sedikit-sedikit paham lah. Ya, Firdaus ini memang lucu teman-teman. Ada-ada saja ya. Kalau tidak ada Firdaus ini memang tidak rame di dunia persilatan ini. Mau bahasa Inggris model apa mau gue? Suruh ngomong dong. Inggrisnya Hotman Paris saja masih ngaco kok, masih belepotan kalau ngomong. Gitu. Kan Hotman belum pernah ngomong head to head sama gue. Gue baru ngeluarin Inggris kejawen aja udah heboh ya kan? Gimana gue ngomong Inggris British, ya kan? Gimana gue ngomong Inggris Inggris Amerika? Kan gue jadi lagi begini pernah belajar listening conversation, reading dan lain-lainnya. Gue pernah belajar. Jadi kalau seandainya Hotman mau mencela gue nggak kena karena dia nggak tahu maksud dan tujuan gue. Gitu. Orang pakai Inggris kejawen kok dia protes, jelas dia nggak ngerti lah. Gimana? Kalau you Hotman mau bicara bahasa Inggris sama gue, ya buka TV debat sama gue bahasa Inggris. Ya, nggak usah ribut-ribut deh kita. Panggil Hotman Paris, suruh ngomong Inggris sama gue berdua.
Gitu. Artinya Bang di sini siap juga ya Bang? Maksudnya kalau Siap dong. Dia mau pakai apa? Kan gue kuasai 3 bahasa sekarang, ya kan? Inggris British, Inggris Amrik, Inggris Kejawen. Dia mau pakai Inggris apa? Inggris Kejawen yang jelasnya nggak bisa. Kemarin yang gue baca itu dia gagal ngerti kan gitu. Nah tinggal Inggris British sama Inggris ini nih, Inggris Amerika. Gitu. Ayo kita mainkan. Gitu. Tapi Mainkan. nah Hotman Paris tuh ke TV, suruh ngomong sama gua, ngomong apa? Masalah hukum. Ayo. Gitu. tapi pakai bahasa Inggris gitu. Pakai bahasa Inggris beneran, jangan bercanda. Gitu loh. Seandainya kalau Bang Hotman yang merespon dan mau gimana Bang? Boleh, siapin TV-nya. Emang itu yang gue tunggu-tunggu, debat masalah hukum, debat masalah bahasa Inggris. Emang gue dari dulu tuh nunggu dia sama gue debat. Ayo kita kupas masalah hukum. Ya, kan dia selalu menyepelekan gue tuh. Ya kan, ayo gitu loh. Kalau memang lu dokternya dokter hebat, ayo dong gue. Tuh, jangan sampai dokter hewan lo jadinya ya kan. Kalau memang dokter hukum ayo kupas tuntas. Siapin TV-nya, debat sama gue. Mau pakai apa? Mau Inggris British, Inggris Amrik, Inggris Kejawen, bahas masalah hukum, hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum riba pun gue bisa. Buset. Gue bahas. Kan gue palu dada. Apa lu pengen gue ada, Hotman? Wah, enak. Teman-teman, ada nggak di sini yang mengerti soal Inggris Kejawen? Saya juga baru dengar ya Inggris Kejawen ini. Itu yang kayak gimana? Saya juga bingung. Coba kalau ada yang tahu coba komen ya. Maksudnya gimana sih Inggris Kejawen? Apakah Inggris Kejawen ini bacanya sengaja salah-salah atau gimana sih? Ya Allah Firdaus, lu tuh nggak salah bilang Bang Hotman kagak bisa bahasa Inggris. Inggris nih. Itu bahasa Inggrisnya kaku loh. Memalukan banget. Bahasa Inggris kosakatanya juga berantakan. Iya, dia nggak pernah belajar English conversation, listening Conversation. comprehension. Apa? Comprehension. Apa tuh comprehension? Itu konferensi Iya, pers. lucu banget. Gue bilang dia cocok jadi pelawak ya. Iya nggak? Cocok. Iya. Firdaus, lu mah cocok jadi pelawak cuy. Sumpah. English. Masalah grammar, reading nggak pernah dia. Grammar reading nggak pernah. Bang Hotman Paris itu ya, Firdaus, dia kerja di Aussie dari zaman baheula, dari zaman masih muda. Kok bisa lu bilang nggak bisa bahasa Inggris sih? Gue yakin itu. Karena bahasanya dia tuh berantakan asli. Artikulasinya, susunannya, kosakatanya semuanya berantakan. Gue lihat dibanding gue ya, kalau gue mau berbicara masalah dengan dia gitu. Kalau Hotman bersedia siapin TV, bahasa Inggris aja berdua. Iya. Gue debat masalah hukum boleh. Bahasa Inggris debat masalah hukum. Coba gue mau denger lu belajar bicara bahasa Inggrisnya kayak gimana ya? Oke, gue mau denger. And we have. Daus. Ngomong listening aja udah salah. Complaint letter as customer and immediately provider. Immediately. Oh my God. Immediately provider customer and immediately provider reply to our letter. We hope that in future there will be no more. We have immediately. Ya memang cocoknya Abang Firdaus ini jadi pelawak saja ya. Ya, dia menyepelekan soal bahasa Inggrisnya Bang Hotman. Lah ini Bang Hotman saja
jadi pengacara di luar negeri gimana sih Abang Firdaus? Aneh-aneh aja ya. Hei Firdaus, kamu marah-marah ya karena bocor honor kamu 10 nasi bungkus dari Rudi toko Prestis. Memang benar kok. Emang siapa bilang kamu kaya? Siapa bilang kamu kaya? Richard Lee juga bilang sebulan 1 juta honormu. Kemudian kamu WA akhirnya naik jadi 5 juta. Richard Lee bilang kasihan dia gak punya duit, makanya dikasih 5 juta. Lo itu masih ngaku-ngaku kaya. Lagi pula apa kaitannya toko Prestis sama Lamborghini dan Ferrari? Itu beda. Toko Prestis hanyalah toko showroom biasa di Jakarta. Nggak ada kaitan sama Lamborghini, nggak ada kaitan sama Ferrari. Halo, kamu itu levelnya kijang bekas, tahu? Ya, kijang bekas. Coba deh, lu kalau benar punya uang, coba malam ini tunjukkan deposito kamu. Ada nggak 50 M? 50 miliar, ada nggak? Gua mau tunjukkan deposito gua. Tutup mata bisa gua tunjukkan 500 miliar. Mau lebih, boleh juga. Cuma sebagian di atas 500 miliar itu atas nama bini gua. Kalau gua sendiri 500 miliar lebih. Oke? Nggak malu kau tampil di sini tanya. Lu nggak punya apa-apa, you are nothing. Mau beli Lambo, mau beli Ferrari. Hei, nih nasi bungkus untuk kamu nih, mau nggak? Nih. Kata Rudi, kau minta honor 10 nasi bungkus. Kenapa kau malu? Memang itu fakta kok. Ya, makanya jangan ngaku-ngaku kaya. Kamu itu levelnya tahu nggak? Si botak. Itu levelnya itu yang lehernya nggak kelihatan itu si loh. botak Ya? Rasman di bawah. Udah malu kau, jangan nongol lagi di medsos. Malu-maluin aja loh. Nih, 10 nasi bungkus. Kamu salah orang. Nggak malu kau. Wah, ini semakin seru nih ya. Saling ngeledek antara Hotman Paris dengan Firdaus ya. Firdaus dia bilang dia paling kaya. Abang Hotman bilang saya juga kaya. Wah, ini seru nih teman-teman. Gini loh, kalau berbicara masalah harta, sebenarnya gue malu ya cerita ini ya. Jadi, apalagi Hotman Paris ngeledek-ledek gue terus. Kalau Hotman Paris kan orang kaya baru kan gitu, dia norak kan, mesti norak gitu. Kalau kita ini kan dari leluhurnya memang udah kaya gitu, sampai gue kaya, jadi asik. Gue nanggepin orang norak ini jadi kelihatan norak jadinya gitu loh. Sebenarnya gue nggak mau buka-buka ini. Itu baru sebagian kecil aset yang gue miliki gitu loh. Jadi yang bikin heboh sekarang ini gunung di Parung itu baru sebagian aset, sebagian kecil aset yang gue miliki. Baru gue buka sebagian kecil aja udah heboh Indonesia nih. Bagaimana gue buka semua? Dan kalaupun gue punya aset itu, ya ngapain kaget lah, wong cucu gue, gue cucunya Sultan, gitu loh. Asik. Gue ini keturunan Raja Bima dan tidak bisa dibantah oleh orang manapun. Gue cucunya raja, gitu loh. Dan Raja Bima itu menelurkan generasi Diponegoro, Pangeran Diponegoro kakek buyut gue, ya kan. Gajah Mada juga cucu-cucunya daripada Sang Bima kan gitu, ya. Jadi sejarah kerajaan yang tertulis di stambuk di naskah kuno kerajaan gue, ya, itu kan ada dari Sang Bima turun temurunnya bla 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 bla, lalu ada Gajah Mada sebagai generasi Sang Bima, turun lagi ke bawah ada Pangeran Diponegoro, turun lagi di sini ada Sultan, lalu ke gue. Oh, jadi gitu ya. Buyut-buyut kita aja Gajah Mada menguasai Nuswantara dengan pasukan berkudanya dari Bima. Emang Gajah Mada dulu kenapa dia minta bantuan sama pasukan Bima, pasukan berkuda Bayangkara yang namanya Pasapukala? Itu pasukan Bima sampai nyerang Mongol. Gajah Mada itu dari mana? Karena dia cucunya Sang Bima, gitu. Nah, cerita Sang Bima ini kan diceritain di perwayangan Jawa juga kan, orang yang maha sakti yang memegang Nuswantara, bahkan sampai ke seluruhnya, sampai ke Filipina dan segala itu kan daerah kekuasaan kita Nuswantara. Jadi kalau Nusantara aja kita kuasai melalui cucu cicit kerajaan, bicara Lamborghini kecil banget. Gue ketawa ya. Kita ini udah bosen hidup kayak gitu tuh, udah bosen, makanya kita cari, makanya gue ngegembel di Blok M, ya kan, makanya gue jadi tukang ojek, gue ngegembel jadi ini jadi itu, gitu. Karena kita udah bosen, gitu.
Jadi kita tuh mau nyari benar-benar gimana sih kita menjadi rakyat biasa. Gitu. Jadi artinya kalau ngomongin kekayaan berlian apa ngeliatnya muak gitu. Kita ini belum keluar semua. Ini baru cucunya Raja Bima, belum lagi Raja Jogja, Raja Palembang, Raja Samudra Pasai Aceh. Kalau udah keluar semua, mereka itu punya dokumen ngeri loh di Bank Dunia. Gitu loh. Sudah bukan kelasnya Hotman lagi. Makanya ketika cucu Sultan dibantah sama mereka, makin dalam sakitnya Hotman. Makin dalam. Gitu loh. Kenapa? Karena yang diomongin sama Hotman itu melawan daripada orang yang punya Indonesia, punya Nusantara gitu loh. Kami ini kan para cucu Sultan ini kan yang punya Nusantara. Raja Jogja, Raja Kalimantan, Raja Sulawesi, Raja Banten. Kami kan semua satu darah. Gitu loh. Samudra Pasai, Aceh, sampai ke Filipina, gitu. Sampai ke Brunei Darussalam. Kami ini kan satu darah, satu rumpun. Gitu. Bagaimana saudara kami satu darah Raja Brunei punya mobil sampai 2000 unit mobil mewah? Ya mungkin kalau dibandingin sama Hotman nggak ada sebiji-bijinya kali kan gitu. Jadi kalau gue sekarang ini punya gunung, ngapain dia heran? Gue nggak heran. Dan datangnya tuh mengalir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gue nggak minta, tahu-tahu ada cucunya Raja Banten minta tolong sama gue, ya dari generasinya Raden Prabu Ngabeawan, minta tolong sama gue cucunya Raja Bima karena gue dianggap amanah, disuruh nyelesain masalahnya. Karena ada lahan dia di Parung 110.000 hektar masih diakui oleh orang-orang, dan itu selesai ada penetapannya. Bukan gue ngaku-ngaku gitu loh. Kayak gunung uranium yang ada di Kabupaten Dompu Huu, di Kecamatan Huu, baru satu kecamatan aja itu udah diumumin Pak Jokowi ada 2 juta metrik ton emas dan mungkin uranium. Menurut ahli geologi katanya ada uranium. Kan bukan kata gue, kata ahli geologi. Di situ mengandung uranium dan emas, gitu loh. Kalau diakumulasi emas saja 590 triliun. Kalau uranium dikali 1000, karena harga uranium 1 gram emas dikali 1000 kali lipat, gitu loh. Banyak Emang banget. salahnya gue di mana? Nggak salah. Ya ingat ya teman-teman, mulai hari ini tidak boleh lagi membantah ya kalau abang kita Firdaus ini adalah cucunya Sultan ya. Halo Bang Hotman, 500 miliar ya? Bang Hotman punya 500 miliar ya? Di rekening saldonya ya? Di depositonya? Oh, ini 500 miliar. Tadi ya? Aduh, kayaknya nggak bisa beli tanah saya Bang Hotman. Tanah saya itu saya kasih murah kepada orang 1000 hektar saja, hanya harganya 2 triliun. Ya, tapi kalau Bang Hotman nggak punya uang, saya kasih diskon lah 500 miliar. Jadi 1,5 triliun per 1000 hektar. Saya punya 55 hektar, 55.000 hektar Bang Hotman di Parung. Ya, kalau abang mau beli boleh. Ya, kalau abang punya duit buat bangun perumahan boleh juga, buat keluarga juga boleh, buat nyimpen jin juga boleh di sana. Jadi Bang Hotman nggak usah nunjukin uang 500 miliar depan saya, nggak kepake itu. Ya, udah nggak main saya mainnya udah triliun Bang Hotman. Ya, jadi nggak usah nyebut 500 miliar, itu udah nggak kepake bagi saya. Ya, kalau deposito gitu, aduh, deposito 500 miliar kecil banget sih Bang. Ya, tuh kalau abang mau bayarin nggak usah bicara sejuta semeter deh. Saya kasih abang 200.000 semeter. Ya, tanah saya di Parung. Ya, silakan Bang kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu saya diskon lagi Bang. 500 miliar saya diskon, jadi 1,5 triliun. Ya, per 1000 meter loh Bang. Saya punya 55.000 hektar Bang. Ya, jadi per 1000 hektar abang saya kasih 1,5 triliun. Kalau abang mampu itu juga. Tapi kalau abang nggak mampu, jangan saingan sama saya Bang. Udah abang mendingan serang-serang orang aja. Saya mah nggak mau diganggu lagi. Saya lagi puasa ya. Tenang aja Bang. Selalu Bang. Saya nggak bakal kalah sama abang, tenang aja. Abang mau ngomong apa tetap saya bisa counter Bang. Ya, kalau memang Abang Firdaus uang banyak, kasih gratis lah tanah ke Bang Hotman. Masa tetap dijual? Ini gimana sih konsepnya? Halo Firdaus yang belum pernah menginjak luar negeri, kasihan deh kamu. Kau bilang mau somasi,
Ferrari internasional, Lamborghini internasional. Saya yakin kotanya pun kau nggak tahu di mana. Kalau aku udah sering, ya, aku yakin kau nggak tahu di mana pun kotanya. Karena apa? Showroom di Jakarta, Prestige punya si Rudy, hanyalah showroom Indonesia, swasta Indonesia, bukan bagian dari organisasi Ferrari atau Lamborghini internasional. Lagi pula kau bilang Ferrari Asia Tenggara, ini Asia Tenggara. Benar-benar kau tuh, kau itu biasa hidup di kampung sih, ya. Dan saya yakin kau belum pernah keluar dari negeri. Terus kau bilang lagi, saya ini kan customer Lamborghini karena baru mau beli. Kalau mau beli, kalau tanah saya laku. Aduh, kau tuh kasihan deh ibu kamu deh, tolong deh, kasihan ibu kamu membuat beli hak anaknya begitu. Saya customernya Lamborghini, kalau saya beli, dia bilang gitu, berarti kau belum beli. Dan kalau tanah saya laku, dia bilang, kalau tanah saya laku 1 triliun malam ini. Aduh, kau tuh benar-benar deh, mau muntah saya sih lihat muka kamu di medsos, mau muntah sakit perut gua, ya. Saya yakin semakin banyak warga Indonesia mau muntah setiap lihat muka kamu di medsos, oke? Halo? Halo? Dasar. Tuh ganti baju kamu itu bikinnya di pasar Impres ya. Saya ini saksi hidup tahu Firdaus Oyopo itu dari kecil. Semua yang ada di dunia ini memang milik dia. Ya. Jadi kalau ada orang meragukan itu, orang itu tidak benar. Firdaus itu top. Kaya raya. Kaya raya. Ya, cucu Nabi, cucu Sultan, cucu Jin. Ya, saksi hidup masih ada bahwa Firdaus ini cucu Nabi, cucu Sultan, cucunya siapa lagi, dan terakhir adalah cucu Jin. Ya, ini semakin seru pertempuran atau pertarungan antara kedua sosok pengacara besar dan pengacara kecil ya, atau gimana sih? Coba komen.